Jadi sekarang kita bahas hal yang lumayan sensitif, tapi penting banget. Benarkah OJK sekarang udah nggak peduli lagi sama nasabah yang galbay, alias gagal bayar pinjol? Katanya sih udah dibiarin aja. Bahkan banyak yang merasa dicuekin, padahal udah teriak-teriak minta perlindungan. Nah, sebelum kita ngejudge, coba kita lihat dari sudut pandang yang lebih santai, tapi tetap realistis. Intinya gini, banyak orang yang udah goalby ngerasa kayak ditinggal sendirian. Teror jalan terus, tagihan numpuk, mental makin drop. Tapi kayak nggak ada bantuan konkret dari siapa-siapa. Mungkin kamu mikirnya, lapor ke OJK dong. Kan mereka pengawas resmi pinjol. Tapi faktanya, laporan ke OJK tuh bukan kayak tombol ajaib yang begitu ditekan, semua langsung beres. Laporan masuk, iya. Tapi hasilnya nggak selalu nyata. Banyak yang bilang kalau kasus lo nggak viral, ya bakal dianggurin gitu aja. Realitanya, kita nggak bisa bergantung penuh ke pihak luar. Bahkan ke lembaga resmi kayak OJK sekalipun. Bukan karena mereka jahat, tapi karena sistemnya belum tentu bisa cepat tanggap ngadepin ribuan kasus kayak yang lo alamin. Jadi, satu-satunya orang yang bisa nyelamatin lo, ya lo sendiri. Nah, langkah paling simpel yang banyak dilakukan orang gelbay itu adalah ganti nomor dan reset HP. Kedengarannya sepele, tapi itu cukup efektif buat ngekat jalur komunikasi sama para desi yang tiap hari nelpon, WA, kadang sampai ngancem. Tapi ingat, sebelum reset, backup dulu data penting lo ke email atau ke HP cadangan. Minta tolong aja ke istri, suami, kakak, atau temen buat bantuin. Cuma butuh 15 menitan. Dan lo bisa sedikit lebih lega. Terus kalau mau tetap lapor ke OJK, boleh kok. Lo tinggal WhatsApp ke 157 atau buka situs resminya. Tapi ya gitu tadi, jangan terlalu berharap itu bakal langsung bikin disinya diem. Karena faktanya, mereka tetap nagih, tetap ngejar, dan yang galbay tetap harus berdiri di garis depan sendirian. Makanya, gue selalu bilang, lo harus jadi penyelamat buat diri lo sendiri. Jangan nungguin OJK, DPR, atau tokoh yang cuma muncul pas kampanye. Kalau lo udah mentok dan mental lo makin drop, saatnya ambil langkah realistis putus akses dan mulai bangun ulang hidup lo dari awal. Gue ngerti banget kok, banyak yang goalbay bukan karena malas bayar, tapi karena keadaan. Ada yang kena PHK, usaha sepi, anak sakit, dan musibah hidup lainnya. Tapi sayangnya dunia nggak akan berhenti buat nungguin lo. Lo yang harus adaptasi dan bertahan. Jadi, kalau lo ngerasa sekarang lagi goalbay dan kayak dicuekin sama negara, ya udah bro, cuekin balik aja. Fokus jaga mental, jangan terlalu mikirin omongan orang, apalagi ancaman dari DC. Hidup lo itu penting bukan buat nyenengin pinjol, tapi buat masa depan lo, buat keluarga lo, dan buat diri lo sendiri. Oke bro, sebelum videonya gue tutup, gue cuman mau ingetin satu hal penting. Kalau lo ngerasa konten ini ngebantu, bikin lo lebih tenang, atau kasih lo sudut pandang baru tentang goalbay dan pinjol, jangan lupa buat support channel ini. Caranya gampang banget, tinggal klik tombol like, terus subscribe, dan nyalain juga lonceng notifikasinya, biar lo nggak ketinggalan update video terbaru dari gue. Karena kedepannya bakal ada lebih banyak konten yang ngebahas solusi real, bukan cuma teori, dan tentunya dengan gaya ngobrol santai kayak gini. Dan kalau lu punya pengalaman atau saran, tulis aja di kolom komentar biar kita bisa saling bantu, saling belajar, dan sama-sama cari jalan keluar dari tekanan hidup yang ribet ini. Ingat, lo nggak sendirian bro. Jadi yuk, kita bangun komunitas yang saling dukung. Sampai ketemu di video berikutnya.